perkenalkan diri, saya Ahmad Ronafis, absen 1. Saya Farhan Kasih Ramadan, absen 10. Saya M1 Farizi, absen 16. Saya Regranda Jalani Sarah, absen 27. Saya Halima Binta Dusnadi, absen 12. Saya Nina Isnani, absen 12. Saya Adrian Farisi, absen 4. Komnas HAM menyatakan menemukan fakta bahwa Kepolisian Daerah Jawa Tengah Polda Jateng menggunakan kekuatan berlebihan dalam peristiwa kekerasan di Desa Wadas pada 8 Februari lalu. Polda Jateng mengatakan temuan itu akan dijadikan analisis dan evaluasi. Tindakan kekerasan itu menurut Komnas HAM terjadi pada saat penangkapan warga Wadas yang menolak penambangan andesit oleh aparat kepolisian. Akibat tindakan kekerasan tersebut, sejumlah warga mengalami luka. Dari identifikasi pelaku, tindakan kekerasan tersebut mayoritas dilakukan oleh petugas berbaju sipil atau preman pada saat proses penangkapan. Berdasarkan temuan Komnas HAM RI, terdapat 67 orang warga yang ditangkap dan dibawa ke Polres Purworejo, kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dalam konferensi pers Kamis 24 Februari. Anam juga menyebutkan berdasarkan keterangan pendamping di lapangan, jumlah aparat yang diturunkan Polda Jateng mencapai ribuan. Di sini saya akan bercerita terkait pelanggaran HAM, yaitu KKB, kelompok kriminal bersenjata, yang termasuk organisasi Papua Merdeka, yang merupakan organisasi separatis teroris yang didirikan pada 1 Desember 1963. Pada tahun 2022 awal saja, mereka sudah melakukan kejahatan sebanyak 18 kali. Pada Rabu 2 Maret 2022 saja, mereka melakukan serangan kepada karyawan PTT yang sedang melakukan perbaikan Telkomsel di Kabupaten Puncak di Papua, yang menewaskan 8 orang. Hal itu tentu saja berkaitan dengan pelanggaran HAM tentang kekerasan, pembunuhan, penghilangan nyawa, yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sekian, terima kasih. Pada tahun 2020, kasus tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam atau bisa disebut FPI di Karawang, Jawa Barat, 7 Desember 2020 menjadi satu kasus yang menarik perhatian publik. Dari penyelidikan yang dilakukan, Komnas HAM menyimpulkan tewasnya 4 dari 6 orang tersebut merupakan pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan keempatnya ditembak mati di dalam mobil petugas kepolisian saat dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya. 2 di antaranya adalah petani yang sedang berada di kebun mereka, dan seorang lagi adalah warga sipil yang awalnya diduga teroris, namun ternyata bukan. Kasus pelanggaran HAM di lingkungan rumah tangga. Setiap orang tentunya dilarang keras melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Contoh kekerasan terhadap rumah tangga bisa seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan penelantaran. Tertulis pada pasal 10 nomor 23 tahun 2004 menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan perlindungan oleh keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga sosial lainnya. Dan pelaku kekerasan mendapatkan hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 15 juta sesuai dengan pasal 44 ayat 1. Tahun 2022, baru-baru ini terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Kericuhan berujung kekerasan oleh polisi ini terjadi dalam proses pengukuran lahan warga untuk penambangan batu andesit di desa tersebut pada 8 Februari 2022. Tak hanya itu, puluhan warga juga ditangkap dan ditahan polisi. Akibat kejadian ini, warga mengalami trauma pasca kejadian. Beberapa orang bahkan tidak berani pulang ke rumah dan bersembunyi di hutan karena ketakutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pelanggaran hak asasi manusia tentang korupsi. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejagungan RI terhadap Surya Madi, tersangka kasus korupsi 78 triliun. Pemeriksaan rencananya dilakukan di Gedung Bundar Jagung Agung Muda Pidana Khusus Kejagungan RI. Beragam sitaan aset milik Surya Madi mulai dari tanah, bangunan dan kebun sawit, helikopter hingga kapal tongkang. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan pelacakan serta pengajaran terhadap aset Surya Madi. Surya Madi merupakan pemilik Duta Palma Group
yang ditetapkan sebagai tersangka kasus tindakan korupsi dan tindakan pencucian uang dalam kegiatan penggadaan lahan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indri Hulu. Akibat kasus tersebut, negara mengalami kerugian 78 triliun. Alhasil, perbuatan itu dinilai mengakibatkan kerugian perekonomian keluarga, diduga mengakibatkan hilangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Hulu untuk memperoleh mata pencarian dan hasil hutan tersebut. Kasus korupsi berupa penyerobotan kawasan hutan milik PT Surya Darmadi dengan kerugian sebesar 78 triliun tersebut sebagai korupsi terbesar sejarah Indonesia.